Dalam pengerjaan molecular docking, setelah kita memiliki file struktur ligan dan file struktur protein yang kita download dari PDB, kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu memisahkan struktur protein yang sudah kita download dengan ligan alaminya. Jika kita lihat pada struktur tersebut, itu ada ligan. Nah, kita akan memisahkan struktur protein dengan ligan alaminya dan menyimpannya sebagai file PDB yang terpisah. Pengerjaan ini kita lakukan dengan PyMol. Untuk mengerjakannya, kita buka PyMol kita dan kita masukkan atau kita inputkan molekul dari protein yang sudah kita download tadi. Ada beberapa cara menginputkan struktur protein, bisa dengan menu File, Open. Kemudian kita inputkan struktur protein yang sudah kita simpan tadi. Pastikan file yang bisa dibuka itu adalah jenisnya file PDB. Nah, kita akan langsung bisa melihat struktur yang kita download dari PDB itu memiliki molekul air seperti ditampilkan di sini yang muncul sebagai warna merah, dan bisa kita lihat juga ada molekul ligan yang bukan merupakan bagian dari rantai atau urutan asam amino dari protein ini. Inilah yang akan kita pisahkan untuk pengerjaan dari molecular docking kita selanjutnya nanti. Pertama, kita akan mulai dengan membuang semua molekul air yang ada, karena dalam pengerjaan molecular docking kita jadi ada beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan molekul air seperti dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya molekul air, pengerjaan itu akan lebih mahal secara biaya komputasinya. Nah, untuk tujuan kita di molecular modeling, kita cukup melakukan pemodelan atau molecular docking tanpa menggunakan molekul air supaya bisa disupport oleh sistem komputasi yang kita miliki. Untuk membuang molekul air, kita menggunakan toolbars yang berada di bagian kanan, yaitu dengan memilih menu action, kemudian langsung ada pilihan di bawahnya. Kalau kita scroll, itu ada remove waters. Sekarang kita sudah membuang semua molekul air yang tersimpan dalam struktur kristal protein yang kita kerjakan. Selanjutnya, untuk bisa memilih struktur ini, jadi kalau kita select saja dia akan terpilih. Nah, untuk lebih memastikannya akan lebih baik kalau kita lakukan display sequence dan kita pastikan apakah betul struktur dari ligan sudah kita lepaskan semua atau kita pisahkan dari struktur protein. Struktur protein itu ditandai dengan urutan asam amino dalam simbol satu hurufnya. Bisa kita lihat urutan protein yang kita kerjakan saat ini itulah dari 1 sampai urutan asam aminonya 305 atau 306. Nah, bisa kita lihat ada struktur lain yang merupakan kita lihat di sini. Nah, yang merupakan struktur ligan itu ditandai dengan bukan simbol asam aminonya. Tapi di sini itu ada simbol lain. Ini ya, AVL ini merupakan struktur ligan juga. Informasi mana ligan dari suatu struktur protein itu bisa kita lihat sendiri di file atau di halaman PDB asli dari struktur protein ini seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita sudah melakukan selection dari struktur ligan, maka kita akan pisahkan dengan di sini akan muncul toolbars baru di sebelah kanannya, itu sele. Maka kita beri identitas baru dengan merename sele ini sebagai jadi ligan alami. Di sebelah kiri itu akan muncul pop-up kecil untuk kita memberi nama dari yang kita select tadi. Jadi kita beri namanya ligan underscore alami. Kita enter. Selanjutnya, toolbars yang sudah berubah namanya dari sele menjadi ligan alami tadi, kita lakukan lagi action, kemudian kita lakukan pemisahan dia dari struktur proteinnya. Kita
lakukan tadi action, kemudian pilih scroll ke bawah, itu ada extract object. Nah, otomatis struktur protein yang di urutan protein, urutan asam amino dari protein tadi yang ditampilkan sebagai satu baris, kemudian sekarang menjadi pilihannya atau terbentuk menjadi 2 baris dan diberi nama sebagai objek OBJ01 atau objek 01. Untuk memudahkan kita sendiri, maka OBJ01 ini kita rename lagi. Kita rename dengan nama yang sama. Jadi kita rename objek, kita replace nama dari ligand underscore alami, enter, sehingga sekarang tinggal ada pilihan all, protein, dan ligand alami. Nah, ini sudah selesai untuk pemisahannya. Selanjutnya terakhir itu adalah menyimpan file tersebut sebagai 2 file yang terpisah. Caranya itu adalah dengan menu file, kemudian export molecule. Pada selection pada pop-up window yang muncul itu ada selection, kemudian pilihan state ini kita ambil current, kemudian pilihan selectionnya itu ada all sesuai yang di sebelah kanan, all, protein, dan ligand alami. Kita mulai dengan menyimpan protein terlebih dahulu, save, kemudian kita pilih jenis file yang kita simpan, pastikan selalu dalam bentuk file PDB. Maka kita beri nama dia, supaya dia berbeda dengan yang tadi, karena kita akan mengerjakan docking, saya beri nama sebagai target. Atau bisa juga mungkin sebagai reseptor. Sekarang saya beri nama sebagai target. Saya save. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya, yang kedua atau yang terakhir, kita simpan itu ligandnya. Sekarang tadi ligandnya saya beri nama ligand alami. Saya save lagi dan pastikan filenya itu adalah PDB. Kemudian namanya disamakan saja ligand alami. Nah, tadi pakai underscore. Oke, udah. Save. Oke, selesai, kita sudah melakukan penyimpanan. Untuk memastikan kalau penyimpanan kita benar, kita bisa buka kembali. Caranya kita kosongkan halaman PyMol yang kita kerjakan ini dengan cara reinitialize everything. Nah, sekarang saya tampilkan bagaimana menginputkan file dengan cara melakukan seperti kita biasa melakukan drag dan place pada jenis-jenis aplikasi lainnya. Kita tadi sudah punya target, file PDB, maka tinggal saya tarik ke sini, maka akan muncul file dari protein tadi yang sudah kita bersihkan dan dari molekul airnya dan sudah kita pisahkan dari ligand alaminya. Kita bisa langsung tempelkan molekul ligand alami dengan cara drag lagi, tempelkan. Nah, langsung dia berada di struktur seperti yang kita sudah buka pertama kali untuk file protein ini. Demikian cara untuk membersihkan molekul air, memisahkan protein dengan ligand alaminya dan menyimpannya sebagai file yang terpisah.